Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara mengisi SKP terbaru ya pada Universitas Syekh Kuala bagi pegawai dan tenaga kependidikan serta dosen. Caranya adalah yang pertama kita buka dulu file yang sudah dikirimkan oleh atasan masing-masing. Dalam hal ini kami dikirimkan oleh Kaprodi berupa file SKP berbentuk Excel ya. Nah, setelah file terbuka, kita bisa lihat file ini terdiri dari beberapa sheet, dimulai dari sheet 1 rencana SKP. Nah, langkah awalnya adalah kita save as file ini dengan nama kita. Setelah itu kita cari sheet 4 ya, laporan dokumen penilaian kinerja. Di sini kita copy pejabat penilai, copy, kita paste ya value ke atasan pejabat penilai. Jadi berpindah ya wakil dekan 1 ke poin 3 atasan pejabat penilai kinerja. Kita kembali ke sheet 1. Di sini kita copy lagi dan kita paste ke pejabat penilai kinerja. Oke. Nah, baru kemudian pegawai yang dinilai kita isi dengan data kita masing-masing. Setelah kita isi data kita dengan lengkap, baru kita mulai melihat kolom 2 dan 3 ya. Kolom 2 adalah rencana kinerja atasan langsung, dan kolom ketiga adalah rencana kinerja, dan hal ini akan menjadi rencana kinerja kita, sehingga rencana kinerja sebelumnya yang kita peroleh dari atasan kita copy, kita pindahkan ke kolom 2. Lalu kolom 3 yang lama kita hapus. Hal ini kita lakukan untuk semua nomor ya. Saya akan memberikan contoh untuk 2 nomor saja, 1 dan 2. Lalu terkait dengan kinerja atasan berupa sosialisasi kewirausahaan kepada mahasiswa, saya punya rencana kinerja yaitu mengampu MK kewirausahaan. Ada 3 aspek di sini yang dinilai, yaitu kuantitas mungkin jumlah mahasiswa, kemudian persentase kelulusan MK ya. Nah, kemudian ada kolom target berisi minimal dan maksimal. Minimal diisi untuk target yang berupa rank dengan nilai minimal, dan nilai maksimal diisi di kolom maksimal. Katakanlah kita tetapkan rank minimal 10 mahasiswa, maksimal 100 mahasiswa, unitnya orang. Kemudian untuk kualitas kelulusan kita terapkan single target ya, diisi di kolom max, dan waktunya 6 bulan ya. Oke. Nah, apabila terkait dengan kinerja rencana kinerja atasan poin 1 kita masih punya rencana kinerja nomor 2, maka kita dapat melakukan copy sekaligus 3 baris. Kita insert ya, copy cell. Lalu di sini kita isi rencana kinerja kedua kita, misalnya membimbing proposal PKM. Nah, untuk menghindari redundant ya, kita perlu kemudian membagi nomor urut ini menjadi 1.1 dan 1.2. Artinya bahwa di kinerja atasan nomor 1 kita punya 2 rencana kinerja. Nah, di sini jumlah proposal, persentase proposal didanai misalnya ya, minimal 1, maksimal 4 proposal, kemudian 100% 6 bulan. Nah, ini contoh 2 kinerja yang sudah kita isi. Nah, setelah kita mengisi seluruh rencana kinerja ya sampai akhir ya,
dan kita pastikan bahwa nomornya sesuai ya. Ada nomor 2, nanti mungkin kalau di nomor 2 ada 2 rencana kinerja menjadi 2.1, 2.2 dan seterusnya. Kita akan melanjutkan ke sheet 2 titik penilaian ya. Di sheet kedua ini apa yang harus kita isi adalah kolom 1 dengan nomor urut sesuai dengan yang kita isi di sheet sebelumnya. Kalau kita mengisi sheet yang nomor yang sesuai, maka akan terrecall data yang sesuai secara otomatis. Nah, setelah kita memperbaiki kolom 1 dengan nomor urut dan memastikan bahwa data sudah tertransfer ya, maka kita perlu mengisi hanya kolom 9 yaitu realisasi. Misalnya di sini kita di mata kuliah kewirausahaan ternyata ada 75 mahasiswa yang mendaftar, 100% lulus, pelaksanaan 6 bulan. Proposal yang kita PKM yang kita bimbing 1, kemudian 100% ya didanai 6 bulan. Nah, dengan kita melengkapi kolom 9, maka seluruh penilaian sudah terselesaikan dengan baik ya. Lalu kita lihat di bawah total nilai kinerja dengan rumus ya. Average AC 15 sampai AC 62. Nah, kita pastikan bahwa angka ini di paling bawah sama dengan di sini ya. Nah, apabila kita menghapus beberapa baris ya, maka nanti kita akan punya sel yang berbeda dan perlu kita rubah di sini arraynya. Perlu diingat tadi bahwa untuk menghindari errornya rumus, kita jangan melakukan penghapusan baris di tengah-tengah ya. Tapi kita diperbolehkan menghapus baris paling bawah. Namun saya merekomendasikan kepada kita untuk tidak menghapus apapun. Semisal kita tidak perlu item kinerja nomor 3 dari Kaprodi, maka kita bisa blok dan klik kanan dan kemudian pilih hide. Maka dokumen yang kita maksud, baris yang dimaksud masih ada tapi disembunyikan ya. Kemudian kita lanjut ke sheet berikutnya ya. Sheet berikutnya yang perlu kita isi tadi adalah kolom 1. Ini 1 sudah benar. 1 2. Oke. Sama pada sheet berikutnya disesuaikan nomornya sesuai dengan kita input. Ada 4 sheet di sini yang harus kita sesuaikan ya. Ini yang terakhir. Nah, kemudian kita masuk ke penilaian kinerja. Di penilaian kinerja ini sebagai dosen biasa, pertama kita nolkan dulu kepemimpinan. Kemudian kita perlu cek sel D12 ya. Rumus dibagi 5 sebelumnya berubah menjadi dibagi 4. Dan kita perlu melakukan input nilai ide baru di sini, misalnya 80. Kemudian kita cek laporan kinerja, di sini sudah sesuai ya. Nilai sudah masuk otomatis. Penilaian prestasi kinerja periode Januari-Juni kita perlu lihat di dokumen SKP kita sebelumnya dan disesuaikan juga nilainya secara manual. Dan dalam hal dosen biasa perlu menolkan kepemimpinan. Kemudian merubah rumus di sel D12 menjadi dibagi 5. Selesai. Dan terakhir adalah di sheet integrasi sudah lengkap. Tinggal kita bisa menyempurnakan dengan mengurangi desimal di sel D13 ya menjadi 2 desimal. Nah, inilah panduan singkat untuk mengisi SKP. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.